Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UKA semua, selamat sore semuanya. Untuk sore ini kita akan melanjutkan Untirta kita Talk edisi kedua bersama dengan HMJ Pendidikan Non-Formal. Oke, sekarang ini kita sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Mungkin langsung saja ya kita perkenalkan diri. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofian. Saya mahasiswa semester 4 dari Pendidikan Non-Formal Untirta, angkatan 18. Di HMJ Pendidikan Non-Formal ini, Kak Sofian ya? Kak Sofian sebagai apa, Kak? Alhamdulillah untuk tahun ini menjabat sebagai Ketua Umum di HMJ Pendidikan Non-Formal. Oke, berarti sangat luar biasa ya narasumber kita pada sore hari ini. Untuk Sobat UKA mohon untuk disimak UKA kita pada sore hari ini. Mungkin langsung saja ya, di sini kita akan question and answer bersama dengan Ketua HMJ Pendidikan Non-Formal. Oke, untuk yang pertama nih Kak, sebelum Kakak masuk ke Untirta, sebelumnya SMA-nya dari mana Kak? Kalau saya SMK, dulu SMK di Pandeglang, SMK di Pandeglang. SMK Pandeglang. SMK berapa? SMK 1 Pandeglang. SMK 1 Pandeglang, oke. Jalur apa ketika mau masuk Untirta Kak? Berhasil Untirta masuk jalur? Kalau masuk Untirta jalur SBMPTN di tahun 2008. Ya. Kenapa sih Kak milih pendidikan non-formal ya? Atau yang biasa disebut dengan Angel of Education? Ya karena dulu tuh milih SBMPTN kan tiga jurusan tuh milihnya. Untirta. Dulu sempat gagal sebenarnya di SBMPTN 2017. Saya lulusan 2017 tapi gap years gitu. Jadi menunda 2018, akhirnya memilih tiga-tiganya Untirta, dan di pilihan ketiga itu memilih pendidikan non formal gitu. Awalnya sih nggak tahu gitu. Awalnya nggak tahu pendidikan formal itu kan kayak gimana gitu kan. Kalau dulu pendidikan non formal itu di 2018 masih pendidikan luar sekolah. Iya betul. Katakan ya bingung gitu dari namanya pendidikan luar sekolah. Secara kalau jurusan lain tuh kayak umum gitu, kayak pendidikan bahasa Indonesia, matematika contohnya. Ya kita udah langsung paham gitu kalau pendidikan luar sekolah kayak gimana gitu kan, bingung kan apa sekolahnya di luar, belajarnya di luar. Makanya banyak cari tahu, kita searching di internet, dan juga alhamdulillah ada kakak-kakak tingkat saya yang jurusan PNF sendiri. Makanya di situ tanya-tanya lah lebih jauh gimana jurusan PNF, dan akhirnya memutuskan untuk memilih PNF yang ketiga. Jadi ada cerita tersendiri ya Kak ya sebelum milih pendidikan non formal. Berarti untuk pilihan pertama itu waktu itu milihnya apa Kak? Pilihan pertama dulu hukum Untirta. Ya. Hukum. Yang kedua Ekbang. Ekbang. Yang ketiga baru pendidikan non formal. Alhamdulillah di yang ketiga. Ya, nah ini kan kita mungkin bisa sharingnya ke mahasiswa-mahasiswa baru. Boleh diceritain Kak mungkin awalnya kenapa sih milih Untirta, tahu Untirta dari mana gitu, dan akhirnya sekarang bisa di pendidikan non formal jadi ketua HMJ lagi. Ya, awal masuk dari mahasiswa baru dulu di 2017 emang sempat mencoba gitu beberapa kali tes perguruan tinggi negeri. Di situ belum dapat waktunya, belum dapat izin lah gitu, nggak lolos gitu kan dari situ. Makanya coba terus ngembangin pengetahuan, karena saya lulusan dari SMK gitu, berbeda sama lulusan SMA yang punya dasar basic di soal SBMPTN, udah punya dasar lah ibaratnya. Kalau saya sendiri SBMPTN ya harus mengulang dari awal gitu. Makanya butuh 1 tahun untuk coba belajar dari awal bagaimana soal-soal SBMPTN. Di situ barulah di 2018 memutuskan
memilih Untirta ini sebagai apa pilihan yang dari hati nurani lah gitu. Cara kan Untirta kalau di Banten lumayan cukup terkenal gitu, perguruan tinggi negeri dan juga terjangkau gitu, makanya terjangkau dari rumah saya di Pandeglang ke Untirta ya cukup lumayan gitu, nggak terlalu jauh juga. Universitas terbaik di Banten. Dan juga kan kalau dulu kalau SBMPTN, jadi dalam pemilihan prodi itu ada apa ya, ada kriteria atau pertimbangan-pertimbangan gitu dari pemilihan pertama jurusan, yang kedua sampai yang ketiga. Ibaratnya yang pertama tuh sebenarnya kita dulu di SBMPTN ada yang namanya tryout gitu. Tryout di situ ada passing grade gitu, ada passing grade pas 2018 ada passing grade. Di situ kita tahu kan kemampuan kita sejauh mana gitu. Artinya kalau kita naruh pilihan pertama berarti harapan buat kita masuk tuh memang sulit gitu, tapi kita taruh di pilihan pertama. Kalau di pilihan kedua kita ibaratnya setengah-setengah gitu, 50-50, artinya kita antara lolos dan enggak gitu. Dan yang ketiga itu yang yakin kita lolos, kita passing grade kita itu bakal pas ataupun lebih itu di mana ya. Makanya pendidikan non formal ini ya jadi solusi utama gitu. Tambah pendidikan non formal dulu PLS kan namanya ya 2018, dia akreditasinya A, sampai sekarang juga akreditasinya A, alhamdulillah. Jadi makanya pilih pendidikan non formal. Termasuk salah satu jurusan tertua juga ya Kak di Fakultas Pendidikan. Fakultas Pendidikan. Beberapa tempat ya, ada yang di Cilegon, ada yang di Ciwaru, ada yang di Pakupatan. Kalau misalkan pendidikan non formal sendiri, kampusnya terletak di mana Kak? Kalau pendidikan non formal di Ciwaru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Kampus di Ciwaru. Di Ciwaru itu semuanya fakultas termasuk fakultas pendidikan. Oke. Ya. Terus lanjutnya selama menjalankan kuliah nih di Untirta gimana sih Kak? Rasanya jadi mahasiswa gitu. Cilah nih gue udah jadi mahasiswa nih gitu. Pas pertama-tama Mbak. Mungkin bisa diceritain dari waktu pas ospeknya ya. Dari ospeknya itu. Oh, dari ospek sendiri, saya kebetulan kan dari SMK gitu. Jadi teman-teman itu ya banyaknya pada kerja gitu. Jadi saya nggak punya teman yang dari sekolahan yang nggak kayak orang-orang teman-temannya. Jadi dari sekolah dia gitu masuk ke Unip udah punya teman sendiri gitu. Jadi punya geng lah ibaratnya. Kalau mau ngumpul, kalau mau apa, kalau saya beda sendiri gitu di sana. Ya awal-awal sendirian gitu. Coba-coba cari teman, artinya gampang bersosialisasi lah gitu, sokap gitu kalau di apa jadi mahasiswa baru gitu. Ketambah kalau di PLS sendiri, di PNF gitu, di PNF budaya dari dulu sampai sekarang itu pada penjaringan mahasiswa baru, kita tuh baru pengumuman baru selang berapa jam gitu, tapi udah dicari gitu sama kakak-kakaknya gitu. Dia udah bikin grup WhatsApp gitu buat komunikasi ibaratnya. Makanya ya, jadi ada ospek itu kita udah punya kenalan gitu, udah komunikasi jadi gampang. Makanya di situ mulailah cari teman gitu. Dan alhamdulillahnya juga kakak-kakak tingkatnya di jurusan PNF menawarkan tempat buat menginap gitu. Jadi nggak kesulitan lah ibaratnya kalau misalkan kita yang merantau di kota orang itu. Terus sih seru. Ya seru ya jadi mahasiswa. Kalau waktu jadi mahasiswa baru nih Kak, ikut rangkaian ospek apa aja? Atau mungkin universitas doang gitu? Alhamdulillah kalau namanya juga mahasiswa baru ya, jadi pengen tahu gitu seputar kehidupan kampus. Di tataran ospek universitas ikut, di fakultas ikut, di jurusan juga ikut. Alhamdulillah. Semuanya pokoknya rangkaian univ tuh diikutin gitu buat cari teman-teman baru dan yang lainnya. Seperti ya Kak ya? Kalau dari universitas nanti ikut KPK. KPK ikut. Kalau dari fakultas, FKIP nama ospeknya apa Kak? SPOK dulu. SPOK. Terus kalau misalkan dari jurusan pun ikut ya ospek jurusannya. Jadi kamu ini ikut ya Kak ya? Iya.
Terus ada nggak nih cerita unik waktu Kak Sofian jadi mahasiswa baru, terus misalkan ikut ospek gitu? Ada cerita yang masih diingat gak nih sampai sekarang? Sekarang kan udah semester 4 ya. Cerita lucu mungkin yang pas kejadian ospek jurusan, ospek fakultas, ospek univ, mungkin bisa di-sharing nih ke teman-teman mahasiswa baru. Kalau di ospek univ sih, maksudnya harus mentaati peraturan gitu. Kita coba mentaati peraturan, tapi di hari pertama yang harusnya datang jam 5-an, saya waktu itu datang sama teman-teman tuh jam 6 gitu. Maksudnya telat gitu, telat. Dari situ awal-awal buat masuk ospek aja udah kena semprot gitu di situ. Mandi juga ya gitu. Buru-buru bangun tidur langsung bawa nemtek, bawa perlengkapan buat SPOK langsung terus ke kampus aja, dan di situ kenangan yang mungkin sekarang masih keinget sih. Kenangan awal lah ibaratnya. Kalau itu waktu pas ospek apa tuh, Kak? Waktu ospek fakultas di fakultas. Fakultas. Kalau di Unip alhamdulillah. Kenapa? Kalau di Unip alhamdulillah lancar-lancar. Peraturan gitu pokoknya. Kalau jurusan gimana tuh jurusan? Di jurusan alhamdulillah ikut juga sama teman-teman di situ ikut di ospek jurusan, lebih ke banyak pengenalan jurusannya juga sih. Kalau kita ikut berbagai kegiatan, alhamdulillah dari kegiatan itu ada pengalaman dan pengetahuan serta wawasan yang menurut saya sih manfaat gitu. Kalau kita mengikuti semua rangkaian yang ada. Dan juga kita lebih tahu mengenal. Ya, betul. Jadi kalau misalkan pendidikan non formal, nama masing-masing jurusan kan pasti ada nama ospeknya ya. Ada nggak tuh kira-kira kalau kayak pendidikan non formal nama ospeknya? Atau cuma LK1? PJ waktu itu, pengenalan jurusan namanya. Pengenalan jurusan. Namanya PJ, pengenalan jurusan. Kayak unik juga ya, lumayan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di pendidikan non formal ini belajar apa aja sih, Kak? Kalau pendidikan non formal mungkin sama ya kayak pendidikan-pendidikan yang lainnya, maksudnya mata kuliah umum kita pelajari PKN, Bahasa Indonesia, PAI, dan yang lainnya. Kalau di PNF sendiri lebih ke bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana kita melakukan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Jadi mulai dari pedagogi, cara mengajar anak-anak, andragogi, cara membimbing dan mengajar orang dewasa agar mau belajar, sosiologi pendidikan kita belajar, andragogi kita belajar, pengantar pendidikan, mulai dari konsep dasar pendidikan, jenis-jenis dan lainnya kita belajar, bimbingan penyuluhan kita belajar, filsafat pendidikan juga kita belajar, cara mengatasi masalah sosial, patologi namanya, kita juga belajar, dan yang lainnya banyak karena per paket kita semester 1, 2, 3, 4 tuh. Per paket ya, per semesternya itu? Semester 22 sampai 20 SKS. Oke, berapa SKS, Kak? Dari 22, rata-rata 22. Berarti mungkin pendidikan non formal ini lebih kepada masyarakat ya, pendidikan untuk masyarakat ya pembelajarannya. Jadi seru-seru banget gitu ya. Ya, tuh. Kalau misalkan dosen-dosennya, dosen favorit Kak Sofian siapa nih kira-kira di pendidikan non formal? Nanti dosennya nonton nggak ini? Kalau di PNS sendiri dosen favorit gimana ya? Hampir semua dosen kayak sama gitu tuh. Jadi welcome gitu sama mahasiswanya, nggak terlalu tegang, enggak gitu. Tegas sih ada gitu, maksudnya tegas nggak di jurusan PNS juga, di yang lain pasti ada lah yang dosen-dosen tegas. Kita masuk nggak boleh telat dari 5 menit misalkan, itu ada gitu, PNS. Tapi alhamdulillah semuanya welcome gitu. Melihat dari jabatan narasumber ya sebagai ketua HMJ ya Kak ya,
sebagai ketua HMJ kan, ya. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa yang memilih aktif untuk di organisasi? Memilih aktif di organisasi. Ya. Dulu saya dari sejak SMP, SMA itu emang aktif gitu di organisasi. Jadi berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler diikuti gitu, mulai dari SMP, SMA. Jadi organisasi itu kayak menjadi kebutuhan kita sendiri gitu. Kalau tanpa organisasi kayak gabut aja gitu hidupnya. Apalagi kuliah kan, kalau kuliah sehari kadang cuma satu mata kuliah gitu. Makanya ikut-ikut organisasi dan juga diseimbangkan sih sama mata kuliah yang ada, beban SKS-nya. Kalau misalkan kita rasa itu mampu, ya kita ikutin. Tambah kalau di PLS kan banyaknya berinteraksi dengan masyarakat gitu, bersosialisasi di PNF. Ya makanya bentuk dari implementasi teori-teori di perkuliahan kita terapin di organisasi. Pokoknya banyak manfaatnya. Jadi walaupun aktif di organisasi, tapi dari segi akademik pun tetap seimbang ya Kak ya? Ya, terus balance. Balance gitu. Kalau tipsnya nih Kak, tipsnya supaya antara organisasi dan akademik itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi aktif organisasi juga dan akademik pun nggak mengurangi nilai gitu. Gimana tuh Kak, tips buat mahasiswa baru? Kalau tips sih memang agar seimbang emang cukup sulit gitu. Kita juga, saya pribadi terkadang ada berat sebelah gitu antara akademik sama organisasi. Tapi di satu sisi sih kita harus coba mengutamakan prioritas kita yaitu akademik. Kita niat kuliah juga ya untuk belajar gitu. Makanya prioritaskan akademik, kita prioritaskan mana yang lebih penting terlebih dahulu sih sebelum kita melakukan kegiatan yang lain. Apakah di akademik itu sangat-sangat urgent, penting, kita mencoba mengerjakan tugas akademik dulu. Dan di satu sisi juga kita melihat organisasi, kalau misalkan itu benar-benar penting banget gitu, butuh kehadiran kita, ya kita ikutin. Jadi yang terpenting sih jangan melalaikan tugas, jangan menunda-nunda tugas mata kuliah yang ada. Kalau misalkan ya semakin kita menumpuk itu emang mengganggu gitu kalau misalkan kita anak organisasi sendiri. Tapi sering nggak tuh Kak, kayak misalkan malamnya rapat nih, terus malamnya ada deadline tugas gitu. Sering nggak tuh kayak gitu? Biasanya kan mahasiswa aktivis tuh kayak gitu tuh masalahnya. Rapat nih, ada juga. Sering nggak tuh Kak? Mungkin udah menjadi budaya gitu tiap hari gitu. Tugas iya, diskusi iya. Jadi diskusi dulu, baru nanti tugasnya subuh paling MK kalau jam 10 sempat tuh, sebelum jam 10 udah dikerjain. Sekarang nyampe di kampus juga masih ngerjain. Tapi mungkin setelah mengikuti organisasi di kampus, mungkin HMJ ya atau organisasi yang lainnya, apa sih pengaruhnya buat Kak Sofian sendiri gitu? Mungkin sebelumnya waktu belum masuk organisasi, jadi awalnya pendiam, terus setelah masuk organisasi jadi berani ngomong di depan, jadi speak up gitu. Ada nggak tuh pengaruhnya untuk Sofian? Kalau yang saya rasakan sendiri, pengaruh organisasi memang bisa dibilang banyak gitu, besar. Artinya banyak proses-proses lingkungan yang membentuk bahwa saya nyampe sekarang ini menjadi ketua umum ya karena berkat organisasi gitu. Dari awal nggak sempat kepikiran gitu, dari awal masuk kuliah pengen jadi ketua inilah, ketua itu. Jadi biasanya tuh kalau saya pribadi jadi orang pendorong aja dari belakang gitu kalau misalkan ada apa-apa. Tapi di organisasi belajar bagaimana cara memanage waktu, memimpin diri sendiri dan orang lain, dan juga bagaimana kita berkomunikasi layaknya di perkuliahan juga. Kalau misalnya kita presentasi ya ilmu-ilmu di organisasi itu kita terapin gitu di perkuliahan. Banyak manfaatnya sih dibanding mudaratnya. Jadi mungkin organisasi di kampus ini sebagai wadah untuk mencari pengalaman gitu ya, kayak menggali pengalaman gitu. Kalau misalkan selama Kak Sofian jadi mahasiswa nih, sekarang udah semester 4 ya? Dari awal semester 1, semester 2, semester 3 itu ada nggak sih perubahan signifikan dari Kak Sofian? Kayak misalkan mungkin pas semester 1 nih, dulu gue awalnya masih lugu banget gitu, terus setelah kenal senior, setelah ini jadinya akhirnya jadi anak gaul nih pas semester 2 gitu. Boleh lah sharing-sharing nih ke mahasiswa baru, waktu semester 1 gue kayak gini.
Gimana tuh Kak kira-kira? Yang saya rasain dulu kalau pas mahasiswa baru tuh memang ada perubahan-perubahan gitu. Dari awal-awal pas mahasiswa baru pertama kita pakai kemeja biasa gitu, pakai kemeja rapi lah ibaratnya, kemeja pakai apa celana hitam-hitam gitu, kayak gitu tuh kayak formal banget gitu kan, pakai tas gendong gitu. Iya, tas gendong. Itu bertahan di semester 1, semester 2, 3 dan kesini budaya-budaya seperti itu sempat hilang gitu, karena kan dibentrokan dengan tugas deadline, jadi malam harus begadang ngerjain tugas, kadang pagi juga nggak sempet gitu, yang namanya kadang nggak sempet mandi juga sih kalau misalkan mata kuliah pagi tuh, karena di kosan ya bareng-bareng gitu. Kalau misalkan kita mau mandi, masih ada yang mau mandi ngantri, ya udahlah 5 menit lagi masuk langsung kuliah aja, pokoknya cuci muka gosok gigi udah kuliah. Gitu pengalaman. Gitu. Kalau semester 3, semester 4 nih gimana? Semester 3, 4 lebih ke perubahan karakter pribadi sih. Kalau semester 3, 4 tuh ya lebih mulai dari segi komunikasinya alhamdulillah gitu. Merasakan itu sih. Ya dibentuk dari lingkungan dan organisasi. Jadi organisasi pun ada pengaruhnya ya untuk membentuk karakter Sofian gitu, sampai pada saat ini sekarang kayak gini gitu. Jadi ketua HMJ ya, ini sebagai contoh yang bagus banget. Terus dari tadi nih kita nyebut nama HMJ aja kayaknya mahasiswa baru dengarnya masih rada asing nih, HMJ itu apa sih gitu. Coba tolong Kak Sofian jelaskan sebagai ketua HMJ kayak pendidikan non formal, HMJ itu apa sih sebenarnya? Ya kalau mahasiswa baru mungkin bingung gitu ngedengar HMJ itu apa, sama kayak saya dulu pas mahasiswa baru HMJ apa gitu, HMJ, BEM gitu, kurang pengetahuan. Kalau HMJ, BEM gitu ya, masih asing banget gitu kalau jadi mahasiswa. HMJ itu bisa kita katakan sebuah wadahnya organisasi gitu, tempat berkumpulnya orang-orang jurusan, perkumpulan jurusan dari masing-masing jurusan. Kalau di HMJ PNF namanya ya HMJ PNF, himpunan mahasiswa jurusan pendidikan non formal. Ibaratnya kalau di SMA tuh semisal OSIS gitu ya, itu kayak berkumpulan organisasi gitu. Mahasiswa baru ya tiap jurusan ada gitu HMJ-nya, bisa itu diikutin. Singkatan dari himpunan mahasiswa jurusan ya, himpunan mahasiswa jurusan. Kalau untuk sekarang himpunan mahasiswa jurusan PNF ini nama kabinetnya apa Kak? Kabinetnya Barakarya. Artinya apa tuh? Boleh tuh, kita harus tahu juga tuh artinya apa. Kan bara api gitu ya, semangat yang membara. Karyanya HMJ PNF mudah-mudahan di tahun ini bisa membakar semangat untuk berkarya yang mungkin bisa bermanfaat sih untuk masyarakat dan juga organisasi yang lain. Ini bisa bermanfaat HMJ PNF dengan karya-karya nyatanya. Itu sih kalau singkatnya. Itu ada yang komen jargon HMJ PNF ya dong. Boleh nggak Kak? Boleh jurusan Mal punya jargon sendiri, ya, jargonnya itu Angel of Education. Kalau kita peragain Angel of Education, malaikat dari pendidikan. Dia di rumah boleh. Makanya Angel of Education. Jadi pendidikan non formal ini merupakan salah satu bentuk daripada menunjang dari pemerataan pendidikan. Artinya kita menjangkau pendidikan yang kurang terjamah, kurang terjangkau oleh pemerintah, kita coba untuk proses pemerataan pendidikan. Kalau di HMJ sendiri Kak, apa sih program unggulannya? Program unggulan di sebelum wabah COVID-19 ini emang banyak gitu, maksudnya program-program unggulan dari HMJ PNF. Dan sekarang karena ada wabah ini, jadi kita mulai mengatur ulang gitu, mengatur program-program ulang dari awal yang sekiranya bisa kita lakukan di tahun ini. Untuk tahun ini alhamdulillah untuk program unggulan ada lomba karya tulis ilmiah nasional di PNF.
itu bisa dicek di IG-nya HMJ PNF Untirta, ada lomba karya tulis ilmiah nasional untuk semua universitas. Itu sedang berlangsung ya Kak lombanya? Dan Kemudian kalau sekret HMJ ada Kak? Sekret atau tempat base camp-nya lah ya? Base camp HMJ. ya, biasanya kita biasa sebut PKM ya. PKM. Itu ada di Ciwaru. Di kampus juga ya? Di dalam kampusnya juga? Kampus juga ada. PKM itu apa sih Kak? Dijelasin mungkin di PKM itu tempatnya perkumpulan anak-anak HMJ atau mungkin anak jurusan juga bisa pada ngumpul di sana gitu atau gimana? Biasanya ngapain aja tuh di PKM? Kalau di PKM kita yang pertama emang tempat kumpul-kumpulnya anak-anak HMJ gitu dari masing-masing HMJ. HMJ PNF punya PKM sendiri, HMJ yang lain punya gitu. Di HMJ PNF ya tempat kita sharing-sharing diskusi aja, terlebih kalau yang cowok-cowok main game ya di PNF, ya di PKM gitu, nunggu-nunggu MK di PKM. Kalau ada tugas mau ngeprint tugas, ya kita gunain PKM. Gitu. Jadi banyak ada manfaatnya juga gitu buat untuk menunjang proses belajar. Kita memanfaatkan PKM ini sebagai lahan untuk diskusi, mengerjakan tugas, sampai game juga di situ. Dan juga biasa dipakai untuk nginep anak cowok juga biasa di PKM. Jadi emang base camp banget ya. Tapi selain anak HMJ, yang non HMJ pun sering juga main ke PKM. Iya. Itu kalau misalkan dia mau gitu. Kalau mau ke PKM ya kita pertama itu. Tapi banyak sih dari jurusan lain juga bareng-bareng gitu. Kalau biasa ngampus nih sebelum ada COVID-19, tempat nongkrong paling favorit di mana tuh? Tempat nongkrong. Kalau di Ciwaru, kalau saya mah favoritnya ya udah itu di PKM aja gitu bareng-bareng. Sambil bawa teh gelas satu udah cukup favorit. Tapi kalau yang lain mungkin banyak sih di depan Ciwaru tempat-tempat makan kayak gitu. Harganya relatif lah untuk mahasiswa. Ayam bakar banyak, yang lain ada gitu. Tinggal disesuaikan budget masing-masing. Ganti deh pertanyaannya, tempat makan favorit di Ciwaru. Kalau tempat nongkrong kan tadi di PKM ya. Karena emang base camp banget gitu ya PKM itu. Kalau misalkan tempat makan favorit di Ciwaru tuh di mana sih? Favorit kebanyakan paling kalau di Ciwaru yang terkenal ada namanya Pemadam Kebakaran. Tempat makan ya anak-anaknya Ciwaru di situ gitu. Ini kayak endorse nggak ya? Ya di situ pokoknya anak-anak Ciwaru nongkrong kalau misalkan beres MK atau nunggu MK ngerjain tugas ya di situ tempat. Kalau anak-anak cowok ya, tempat favorit kalau siang warteg, kalau malam uduk mail itu the best. Uduk mail. Oke. Penyelamat dunia. Jadi pemadam kelaparan sama tadi apa Uduk Mail itu jadi tempat rekomendasi ya buat mahasiswa baru. Kalau misalkan siang itu rekomendasinya ke pemadam kelaparan. Kalau misalkan malamnya rekomendasinya kemana Kak? Uduk Mail. Uduk Mail. Biasanya karena malam-malam sama siapa tuh? Doinya? Enggak, sama teman HMJ juga sih. Teman-teman kalau misalnya juga, gitu. Organisasi tuh biasanya malam kan rapat gitu diskusi, beres diskusi kita makan-makan gitu. Oke. Nah di tengah pandemi COVID-19 yang melanda kita nih sekarang, menurut Kak Sofian sendiri sebagai ketua HMJ sekaligus sebagai mahasiswa di Untirta, pengaruhnya terhadap kuliah online di semester kita gimana sih? Kan sekarang setelah terjadinya COVID-19 ini kita akhirnya dialihkan ya kuliahnya menjadi daring dan mahasiswa pun diliburkan gitu. Ada nggak sih Kak pengaruhnya gitu? Mungkin sebelum dampaknya ke mahasiswa. Banyak sih yang dirasain dari saya pribadi, mungkin teman-teman jurusan lain juga sama. Kalau di PNF kan banyak interaksi sama masyarakat gitu ya, sosialisasi. Kita banyak tugas lapangan gitu, lapangan yang memang mengharuskan kita terjun ke masyarakat langsung gitu, observasi. Karena adanya pandemi ini, ya kita
semuanya serba online gitu, serba daring. Jadi susah untuk melakukan observasi di tengah pandemi ini. Jadi banyak-banyak tugas yang seharusnya kita observasi tapi kita enggak. Mungkin jurusan yang lain apalagi gitu yang misalkan yang mengharuskan adanya praktikum langsung praktek langsung gitu, kayak model teknik mesin misalkan yang harus melakukan praktek-praktek langsung karena harus online, mereka cuma tutorial doang gitu, jadi sulit sih. Jadi kalau misalkan sebelum kuliah dari itu biasanya PNS itu ada observasi gitu ya, sekarang dialihkannya jadi apa tuh Kak? Tugas-tugas tambahan gitu. Tugas tambahan. Oke. Jadi dampaknya lumayan ya? Lumayan. Lumayan, tapi gimana pun tetap harus semangat ya Kak ya. Walaupun kita kuliah secara online, daring, maupun habisin kuota gitu, tetap harus semangat. Kemudian di tengah pandemi COVID-19 ini kan nggak ke kampus lagi ya Kak ya, karena kita di karantina, karena social distancing. Apa sih yang dikangenin dari kampus Kak selama pandemi COVID-19 ini? Ya, mungkin rapat, kalau kita kan anak organisasi gitu, biasa siang malam kumpul-kumpul sama teman-teman HMJ. Semenjak adanya wabah ini ya kita saling dipisahkan gitu satu sama lain. Biasanya kalau malam begadang bareng, main game bareng. Dan di PNF sendiri kan punya namanya tempat tidur jurusan gitu. Jadi rumah-rumah buat kumpul-kumpul orang buat diskusi kontrakan gitu. Itu di PNF punya gitu. Dari dulu ini udah 10 tahunan. Itu yang menurut saya sih dirindukan gitu sampai saat ini. Dirindukan gitu, kangen banget gitu ya. Kalau misalkan makanan yang paling dikangenin di kampus apa tuh? Kira-kira mungkin ayam bakar di kantin atau nasi goreng pemadam kelaparan. Itu uduk mail kalau di kampus. Kalau malam begitu uduk. Ya, kalau pagi siang mie telur solusi. Mie telur. Oke, sekarang kita coba jawab deh satu-satu pertanyaan yang ada di komentar nih ya. Boleh di-scroll. Yang pertama itu tadi tuh ada pertanyaan bedanya pendidikan non-formal sama pendidikan formal. Kayaknya dari mahasiswa baru nih. Ya. Boleh Kak dijawab? Ya kan kalau sesuai Undang-Undang nomor 20 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa jenis pendidikan itu ada 3. Yang pertama formal, informal, dan non-formal. Yang kita ketahui bahwasanya kalau formal itu kan sistem pendidikan persekolahan gitu, berjenjang, artinya memiliki karakteristik usia gitu, terbatas usianya. Contohnya kayak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu disebut pendidikan formal. Kalau pendidikan informal itu pendidikan yang ada di dalam keluarga sendiri, keluarga kita, orang tua kita. Itu pendidikan informal. Dan kita pendidikan non formal itu pendidikan yang di luar daripada pendidikan formal. Untuk pendidikan non formal sendiri bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Jadi kita tidak terbatas usia, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ya segala hal, pokoknya bebas. Kalau di pendidikan non formal, mau usia muda, tua, kita bisa melakukan pendidikan non-formal. Kalau misalkan saya kasih contoh, pendidikan non-formal di kita banyak, mulai dari PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, ada pelatihan juga, ada kalau tahu homeschooling Kaseto, itu bentuk dari pendidikan non-formal. Jadi orang-orang yang nggak bisa kuliah secara formal gitu, karena ada kesibukan pribadi ataupun keterbatasan usia, jadi makanya dia memilih pendidikan non formal. Oke, itu ya, semoga bisa jawab ya sama yang tadi nanya. Mungkin lebih gamblangnya lagi Kak, prospek kerjanya kali ya. Prospek kerja pendidikan non formal, jadi lulusan mahasiswa dari pendidikan non formal ini nanti bisa jadi apa? Ya Kak, pendidikan non formal atau biasa kita sebut pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah, karena banyak di univ-univ lain itu pendidikan masyarakat, pendidikan luar sekolah itu kita sama saja gitu, satu rumpun. Pendidikan non formal itu proses
nantinya setelah lulus kita bisa jadi pendidik masyarakat, pekerja masyarakat, dan pekerja sosial. Menjadi guru kita bisa karena kita diajarkan pedagogi cara mendidik anak kecil dan pedagogi cara mendidik orang dewasa. Prospek kerja untuk di PNS sebenarnya luas gitu. Ya kita kalau dinas itu udah pasti ya, semua jurusan pasti peluang untuk masuk dinas itu besar gitu. Dan untuk menjadi tenaga pendidik kita bisa karena kita diajarkan bagaimana cara mengajar, dan kita juga belajar cara pengelolaan pendidikan dan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kita bisa mengelola perancangan dari sebuah kurikulum atau mengelola dari sebuah lembaga pendidikan. Dan uniknya lagi di pendidikan non formal ini kita tidak hanya menjadi tenaga pendidik, kita juga bisa mendirikan lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi lebih mantap sih gitu, bisa mendirikan lembaga pendidikan. Ya, itu mungkin bisa jadi gambaran ya. Iya, gimana? Lanjutin. Udah. Ini doa dari cita-cita saya dulu gitu. Ya, bisa berguna untuk masyarakat, bisa mengabdi juga untuk masyarakat. Ya, betul banget. Sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Bener nggak? Terus tadi tuh ada yang nanya lagi, apa bedanya pendidikan non formal sama pendidikan masyarakat? Sama saja kita. Ya tadi yang katakan pendidikan non formal, pendidikan masyarakat, pendidikan luar sekolah kita satu rumpun, cuma hanya berbeda nomenklatur. Kalau di UPI Bandung itu ya pendidikan masyarakat. Jadi sama ya? Sama aja. Pendidikan non formal. Oke, itu tadi yang dijelasin sama Kak Sofyan itu bisa sebagai gambaran ya buat mahasiswa-mahasiswa baru atau mungkin calon mahasiswa yang mau mendaftar di pendidikan non formal, prospek kerjanya seperti apa, terus mata kuliah yang di PNF itu pendidikan non formal itu ada apa aja, terus dari segi HMJ-nya pun gitu ya, HMJ itu apa sih gitu. Terus tadi juga udah dijelasin panjang lebar ya bedanya pendidikan formal dan pendidikan non formal, karena kan orang tuh masih rada asing ya biasanya ngedengar pendidikan non formal gitu. Nah tadi Kak Sofyan udah ngejelasin panjang lebar banget nih tentang pendidikan non formal. Nah kemudian kesan sekarang udah semester 4 ya kayak ya udah semester 4, berarti mungkin dari semester 1, semester 2 sampai semester 4 ini kesan selama kuliah di Untirta tuh gimana sih Kak? Kesannya? Kesan. Kalau diceritain banyak gitu kalau masalah kesan yang sampai sekarang yang selalu teringat sih ya tadi di semester 1 kita maba gitu, masih rapi-rapinya dengan kemeja, celana hitam, sepatu, tas gendong dan pomade gitu, rapi, masuk kuliah pagi, seger gitu. Karena udah terbiasa dari sejak SMK bangun pagi itu udah terbiasa. Semenjak semester 2 masih konsisten lah di tahap itu. Semester 3-4 kita dibentrokan sama tugas sama organisasi dan yang lainnya, bahkan tidak sempat untuk memakai kemeja gitu, pakai pomade ya, kita paling cuci muka udah masuk kampus. Dan juga di semester awal kalau mahasiswa baru masih zamannya hedon gitu ya, zamannya hedon, jadi segala apa aja kita beli, mau makan apa aja kita beli. Mahasiswa baru semester itu bertahan di semester 1, 2, 3 masih mending lah gitu, sambil menunggu uang transferan dari BO, bank orang tua. Dan sekarang semester 4 mulai kerasa gitu gimana rasanya memanage uang yang benar-benar kita atur gitu untuk menunggu transferan berikutnya. Solusi untuk itu, mengatasi itu ya akhirnya pagi mie telur, siang mie telur, dan malam untuk mail. Itu solusi yang paling tepat. Ya, jadi pas semester 4 tuh udah buka lagi ya Kak ya. Jadi belajar buat jadi mahasiswa kere. Bener gak tuh? Harus pinter-pinter lah manage uang sama waktu. Berarti yang nanti mahasiswa baru yang mau tahu caranya supaya bisa manage uang dengan baik tuh bisa langsung PC aja Kak Sofyan Kak ya. Bisa. Ini mahasiswa hedon. Oke.
pesan untuk mahasiswa baru mungkin Kak, pesan untuk mahasiswa baru yang calon mahasiswa baru yang lewat jalur SNMPTN kemarin sudah keterima di pendidikan non formal. Pesannya nih sebagai ketua HMJ ataupun sebagai senior untuk adik-adiknya sebagai kakak tingkat. Ya, untuk mahasiswa baru yang diterima di SNMPTN, pertama saya ucapkan selamat atas pengumuman dan dinyatakan diterima di Untirta. Jangan lupa dan tetap semangat melengkapi segala berkas-berkasnya sampai kalian nanti dinyatakan menjadi mahasiswa baru di tahun 2020. Dan untuk teman-teman yang belum keterima di SNMPTN dan ingin mencoba di jalur-jalur yang lainnya untuk masuk ke Untirta, tetap semangat, jangan putus asa, karena Tuhan punya jalan lain untuk menggapai cita-cita kalian. Betul sekali. Oke, ada lagi Kak? Sejatinya kehidupan itu adalah proses belajar tiada henti. Jadi untuk teman-teman yang masih tetap semangat cari ilmu, untuk teman-teman yang sekarang mungkin belum waktunya diterima, ikhtiar, tawakal, berdoa, dan terus berusaha, pasti Allah atau Tuhan dapat mengabulkan doa-doa kalian. Artinya tetap semangat, jangan putus asa, jangan lupa minta doa ke orang tua, cuci kaki orang tua, dan berikhtiar dan berusaha untuk menggapainya. Ya, itu mungkin ya petuah ya atau pesan yang disampaikan oleh Kak Sofian sebagai Ketua HMJ Pendidikan Non Formal kepada calon mahasiswa baru yang telah diterima jalur SNMPTN Pendidikan Non Formal. Kemarin ada berapa mahasiswa baru Kak yang keterima? Kemarin mahasiswa baru 20-an di SNMPTN. Ya, lumayan banyak. Okay. Mungkin itu aja ya pertanyaan dari tim Untirta kita, dari Mimin segitu aja pertanyaannya. Udah dijawab banget nih sama Kak Sofian. Mungkin untuk teman-teman bisa kembali melihat, ngulang lagi live-nya gitu ya. Kalau yang belum sempat melihat dari awal, karena pertanyaan dari awal sampai akhir itu worth it banget untuk ditonton ya. Karena pertanyaannya itu gimana jadi mahasiswa baru gitu ya. Terus dari sampai ke tips gimana caranya membalancekan antara akademik dan organisasi. Oke. Gitu aja ya dari admin, mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk Kak Sofian sebagai narasumber kita sore hari ini, sekaligus sebagai Ketua HMJ Pendidikan Non Formal. Mungkin mau ada pesan terakhirnya Kak? Udah dicukupkan. Untuk teman-teman yang masih bingung, masih kepo tentang jurusan pendidikan non formal, bisa langsung kunjungi atau DM IG-nya HMJ-PNF_Untirta. Oke, jadi karena waktunya sudah habis ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, bisa langsung follow IG-nya HMJ-PNF ya, HMJ-PNF, dan DM, ya DM, bisa di DM untuk menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke, cukup ya Kak ya, cukup closing step-nya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Sofian yang telah menjadi narasumber pada sore hari ini. Semoga kita tetap dijaga kesehatan yang selalu dan bisa kembali beraktivitas semula ya. COVID-19 ini bisa cepat pulih, kita bisa cepat kembali ke kampus. Yang kangen kampus bisa kangenan sama teman-teman, yang kangen sama ayam bakar kantin bisa cepat makan ayam bakar kantin ya, begitu selesai COVID-19. Pokoknya tetap jaga kesehatan, pola makannya jangan lupa dijaga. Jangan lupa cuci tangan dan tetap di rumah aja. Oke, mungkin dari saya dan juga dari Kak Sofian ya, dicukupkan untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.